Kabarnya hari ini? Gimana puasa kalian aja? Bapak absen dulu ya. Jaki, Haikal, Khairul. Oke. Emang program di bidang ada? Dan pahala itu akan menjadi bekal hidup nanti di akhirat. Terus tidak ada ruginya sebetulnya. Karena Pancasila menjadi dasar negara, ideologi dan pandangan hidup kita. Dalam kehidupan kita bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Semuanya harus ikut serta. Jadi kalau perlu pengorbanan, maka penghayatan pengan Pancasila yang disebut Eka Prasetya Pancakarsa harus diwujudkan. Dan tidak akan berat. Karena masalahnya ikhlas. Kalau semua keikhlasan, Tuhan yang Maha Kuasa akan mengetahui, meruahkan pahala. Dan pahala itu akan menjadi bekal hidup nanti di akhirat. Terus tidak ada ruginya sebetulnya. Ya rugi pada waktu di dunia, tapi di akhirat nanti tidak akan rugi. Tapi sebaliknya, kalau ngotot di akhirat nanti tidak masuk-masuk di surga, terus di pintu aja, mungkin belok di neraka mandaran. Kenapa? Karena mensulitkan orang banyak itu semuanya. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Prawira Yudha dengan NIM 06051282270024. Pada mata kuliah literasi digital dan media pembelajaran ini, saya akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila merupakan sejarah singkat tentang pembentukan dan pengembangan dasar negara Indonesia yang disebut Pancasila. Pancasila berawal dari pembahasan mengenai dasar negara yang dilakukan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPK, pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945. BPUPKI bertujuan untuk menyelidiki semua hal penting yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia, termasuk dasar negara. Dalam sidang BPUPK, para tokoh mengusulkan beberapa dasar negara, seperti Muhammad Yamin yang mengusulkan dasar negara yang disampaikan dalam pidato tidak tertulisnya pada sidang BPUPKI yang pertama, yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Setelah itu, beliau juga mengusulkan rumusan 5 dasar yang merupakan gagasan tertulis naskah Rancangan UUD Republik Indonesia, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil pembahasan Panitia 9, yang terdiri dari 9 tokoh nasional tersebut, tertulis dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada 22 Juni 1945. Pancasila yang disahkan pada hari tersebutlah yang isinya kita kenal sekarang, yang disebut sebagai Ketuhanan yang Maha Esa, berlaku untuk semua rakyat Indonesia.
Pancasila disetujui sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang berlaku hingga sekarang. Rumusan Pancasila dalam Naskah Piagam Jakarta yang menuai kontroversi. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni 1945 yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah 5 sila yang terdiri dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan memiliki kekuatan yang mengikat sehingga setiap tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila dinyatakan tidak berlaku dan harus dicabut. Mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Pancasila itu dinamis. Pancasila bersifat dinamis karena ia adalah ideologi terbuka yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan aspirasi masyarakat tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya yang terkandung dalam Pancasila. Ideologi terbuka ini berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat tetap menjadi Pancasila secara filosofis, mengamanatkan agar bangsa Indonesia tetap mengakar dalam jiwa dan budaya negara Indonesia, serta dalam batas-batas negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat dinamis karena ia tidak diimpor dari luar, melainkan muncul dan tumbuh dari kekayaan spiritual, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, berarti ia adalah pedoman yang menjadi dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia. Ideologi Pancasila merupakan nilai-nilai luhur budaya dan religius bangsa Indonesia yang berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Ideologi Pancasila mempunyai 3 dimensi. Dimensi idealis, dimensi normatif, dan dimensi realistis. Dimensi idealis mencakup hakikat dari sila-sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dimensi normatif merujuk pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan perlu dijabarkan dalam bentuk sistem norma atau peraturan. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila dinamis karena dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta aspirasi masyarakat, tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat dinamis karena nilai-nilai dan cita-citanya tidak diimpor dari luar, melainkan muncul dan tumbuh dari kekayaan spiritual, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Ayat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang menjadi dasar sistem penyelenggaraan negara dan ideologi negara bagi seluruh warga negara Indonesia. Pancasila dianggap sebagai pandangan hidup bangsa karena ia merupakan nilai-nilai luhur budaya dan religius bangsa Indonesia yang berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Ideologi Pancasila mempunyai 3 dimensi, dimensi idealis, dimensi normatif, dan dimensi realistis. Dimensi idealis mencakup hakikat dari sila-sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dimensi normatif merujuk pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan perlu dijabarkan dalam bentuk sistem norma atau peraturan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan nilai-nilai yang mendasari kebudayaan bangsa, yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma
dalam bersikap dan bertindak. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, moral, dan etika yang pada akhirnya melahirkan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum merupakan dasar fundamental yang menjadi induk dari segala macam tatanan norma di Indonesia. Pancasila ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3. Ketetapan MPR nomor 3 /MPR /2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berbunyi, sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila, sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila ini merupakan norma dasar yang menjadi arah dan jiwa, serta menjadi dasar filosofis bangsa dan negara. Oke, baik. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Silakan Bapak belum mengakhiri pelajaran di doa dulu. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian pelajaran kita hari ini, Bapak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.